Bunda. Iya, ada yang mau nanya lagi para jamaah yang ada di sini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Noni dari Rorotan, Jakarta Utara. 8 tahun ini rumah saya, rumah keluarga kami, saya, ibu saya dan ayah saya ditempati oleh ayah saya dan perempuannya. Mereka menempati rumah tersebut tanpa izin dari kami. Ketika ibu saya sedang sakit secara fisik dan mental, di saat proses penyembuhannya, mereka mencari peluang untuk masuk ke rumah itu dan mengusir kakak angkat saya yang sedang mengontrak di situ. Karena mendadak ibu saya diceraikan dengan alasan dia tidak terpenuhi biologisnya dengan ibu saya. Langsung talak 1 di hari itu tanpa ada masalah. Bergulir 8 tahun ini saya sudah menahan, saya membiarkan mereka di sana. Saya tidak memaksa untuk mengeluarkan mereka. Karena saya tahu ayah saya tidak semampu itu untuk, bukan saya merendahkan ya Ustadz, tapi ini kenyataan. Saya tahu keadaan keluarga saya. Selama mereka menempati di sana, setiap orang yang tanya ibu saya kemana, mereka bilang ibu saya mati, meninggal. Jikapun ada yang tahu ibu saya sakit, ayah saya dan mereka bilang ibu saya acting. Itu terjadi 2017 Ustadz. 2019 saya menikah, saya minta dengan baik-baik ayah saya untuk menjadi wali. Saya datang ke rumahnya, saya minta izin. Saya tanya ayah saya mau tidak memwalikan saya, dia bilang oke. Hari H, malam hari H saya mau ijab, ternyata komunikasi saya diblokir sampai detik ini. Jadi hari H saya menikah, ayah saya hampir menghancurkan acara saya dengan datang terlambat dan tanpa konfirmasi. Dengan datang menggunakan baju lusuh, sedangkan saya sudah menyiapkan beskap dan lain-lain. Jadi selama ini yang jadi tulang punggungnya sebelum saya adalah ibu saya. Tapi dia sempat-sempatnya seperti itu Ustadz. Dengan 6 kali menikah. Maaf, karena saya nggak tahu harus nanya sama siapa. Di malam itu saya datang di acara yang sakral mungkin buat keluarganya. Kenapa? Pertama, kenapa harus diadakan di rumah saya? Jadi si perempuan ini punya anak dari suaminya yang sebelumnya. Saya waktu sekolah memang dibiayai, tapi tidak sepenuhnya. Lebih banyak ibu saya yang membiayai. Tapi dengan anak si perempuan ini ayah saya full membiayai. Dan saya sedih, ayah saya harus menjadi kuli angkat tanah Ustadz. Sedangkan bersama saya seminimal mungkin ayah saya sudah tidak boleh bekerja keras. Tapi dia rela buat anaknya. Sedangkan kenapa sama saya enggak? Kenapa saya datang ke hari itu? Pertama, saya membiarkan mereka di sana karena ada ayah saya. Untuk ayah saya tinggal. Bukan untuk diakuin oleh orang lain. Apalagi sampai beranak cucu pinak di sana. Kedua, itu adalah perjuangan ibu saya. Oke, kalau perjuangan saya tidak dianggap, tidak apa-apa. Saya ikhlas demi orang tua saya. Tapi ini perjuangan ibu saya Ustadz. Ayah saya bilang tidak ada sedikit pun hak ibu saya di sana. Saya nggak ngomong bohong, banyak saksinya di sekitar rumah saya, tetangga-tetangga saya masih lama. Ketika saya datang kemarin, saya datang di acara lamaran anak itu, mohon maaf, karena itu satu-satunya cara untuk saya didengar. Selama ini saya bilang ke keluarga ayah saya, kemanapun saya tidak didengar. Dan kenapa keluarga ayah saya mendukung? Pertanyaan saya adalah Ustadz,
Apakah hanya ada anak yang durhaka, Ustadz? Apakah orang tua? Tidak ada. Tahun sebelumnya kami merenovasi rumah orang tua ibu saya. Itu pun diakui sama ayah saya. Karena dia yang bangun katanya. Padahal dia tukang kan, Ustadz. Punya ayah tukang, masa iya saya harus ambil tukang yang lain? Dan saat mengerjakan tersebut pun dia tidak memberikan nafkah apapun. Artinya itu kan cara dia menafkahi kami, bukan begitu? Tapi dia tetap ngotot bahwa itu juga rumah saya. Jadi saya berhak untuk rumah yang ditempati dia sekarang. Yang pertama, Mbak Noni belajar untuk menerima takdir yang Allah hadirkan kepada Mbak Noni dengan husnuzon, prasangka baik sama Allah. Memang tidak mudah, tapi yang selalu Aa yakini apa yang terjadi dalam kehidupan ini, terutama yang menguji kita adalah cara Allah mengangkat derajat kita. Yang kedua, kalau ada anak yang durhaka kepada orang tua, apakah ada orang tua yang durhaka kepada anak? Jawabannya ada. Tapi namanya bukan durhaka, namanya zolim. Anak yang tidak berbakti kepada orang tua namanya durhaka. Orang tua yang tidak memperlakukan anak dengan baik namanya zolim. Tapi alangkah baiknya Mbak Noni pelan-pelan kalau ada kesempatan ajak ayah ngobrol berdua. Kalau ayah gak mau, pinjam lisan orang lain. Cari orang yang bisa lebih didengar sama ayah. Cari orang yang mungkin lebih dihormati sama ayah. Mbak Noni ngobrol sama orang itu untuk menjadi penyambung antara kalian berdua. Untuk bicara dari hati ke hati. Ada 2 dosa yang balasannya langsung disegerakan di dunia. 1, dosanya seorang anak karena durhaka kepada orang tua. Dan yang kedua, dosanya seseorang karena menzolimi orang lain. Mbak Noni yang kuat, semangat. Ahilman tidak bisa membela satu pihak karena kita harus memberikan jawaban atas 2 pandangan yang harus sama-sama Ahilman sampaikan. Tapi yang jelas tidak ada yang sia-sia dari usaha yang Mbak Noni lakukan. Insya Allah, Allah akan memberikan jalan setelah lika-liku kesulitan yang Mbak Noni dapatkan. Insya Allah. Iya, Bunda sayang, pemirsa Trans TV dimanapun Anda berada. Hari ini hadir di kajian hati dengan cerita yang luar biasa. Kehidupan yang baik itu berangkat dari rezeki yang baik. Dari rezeki yang halal. Dari rezeki yang berkah. Maka pesan untuk semua, para ayah, para suami, jangan pernah membawa harta yang haram ke rumah kita. Karena harta haram tidak akan pernah menumbuhkan daging dan akan menghilangkan keberkahan di keluarga kita. Kita semua yang sedang berusaha, jangan terlena dengan dunia yang sesaat dan singkat serta cepat. Tapi pastikanlah bahwa rezeki ini jadi jalan terbaik kita untuk bekal terbaik menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup gak lama, sebentar. Fokus dengan yang baik-baik, lepaskan yang tidak baik. Jangan sibuk dengan banyaknya urusan rezeki, tapi sibuk dengan berkahnya. Karena yang banyak belum tentu berkah. Tapi yang berkah insya Allah banyak dan mengantarkan kebaikan untuk kita. Ya Allah ya Rozak, duhai Allah yang maha pemberi rezeki. Ya Allah, terima kasih atas nikmat rezeki yang Kau berikan kepada kami. Ya Allah, terima kasih
atas semua cerita episode hidup yang Engkau takdirkan kepada kami. Ya Allah, kuatkan hati kami untuk selalu ridho dengan segala ketentuan-Mu. Ya Allah, tolong kami, bantu kami, tunjukkan jalan keluar terbaik atas setiap masalah kami. Ya Allah, Engkau yang mengatur semua hidup ini. Takdirkan kepada kami rezeki yang baik. Berikan kepada kami rezeki yang halal. Berikan kepada kami rezeki yang mengantarkan kami lebih dekat denganmu. Cukupkan kami dengan yang halal. Jauhkan kami dari yang haram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Cinta, kebahagiaan, dan kesehatan adalah rezeki yang tak ternilai. Bukti kasih sayang Allah yang tak henti-henti. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki tanpa hisab. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Akhir kata, saya Fairuz Arafik dan Ustadz Hilman mohon undur diri sampai bertemu di kajian hati selanjutnya. Kajian hati, Tenangkan hatimu.